Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, ibu-ibu guru yang juga saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dengan melafazkan alhamdulillah kita disehatkan, diafiatkan sehingga kita dapat bertemu bersilaturahmi di tempat ini. Selawat dan salam tidak lupa juga kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini Ibu Yulia Kurniawati akan melakukan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugasnya sebagai peserta pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumbawa Barat. Bapak Ibu, kita akan melalui kegiatan kita dengan acara yang pertama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian nanti ada pemaparan materi dari Ibu Yulia. Acaranya nanti insya Allah berjalan otomatis. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan diseminasi ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah disilakan. Yang sudah hadir pada siang hari ini guna mengikuti pemaparan nanti dari Bu Yuliana Kurniawati SPT karena mengikuti dalam guru penggerak ini angkatan 9 dari TK Negeri 4 Bintaro. Salawat serta mereka menjadi bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengatakan kita dari alam yang kita dari alam terdekat. Marilah kita ikuti pemaparan dari Ibu Yuliana. Mungkin pemaparan yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita, bisa juga kita terapkan di sekolah kita mungkin. Jadi pada Ibu Yuliana kami silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, ibu-ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir meluangkan waktu dalam kegiatan saya hari ini, ibu-ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik ibu-ibu, pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Mungkin selama ini kita agak familiar mungkin ya sama kata-kata diseminasi gitu. Di sini diseminasi itu adalah kegiatan pemaparan gitu ya. Pemaparan materi mengenai budaya positif. Alhamdulillah saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 di sini memiliki tugas ibu untuk mendiseminasikan materi-materi yang telah saya dapatkan sebelumnya. Di sini mohon izin ibu-ibu semuanya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajak ibu-ibu untuk menggurui, pokoknya
Di sini saya sedang belajar Ibu ya, jadi mohon bimbingannya, mohon masukannya. Banyak yang masih kurang dari saya. Jadi di sini saya hanya ingin sharing tentang materi-materi yang sudah saya dapatkan di kegiatan guru penggerak saya. Alhamdulillah pada hari ini itu hari Kamis 26 Oktober 2023 saya bisa melaksanakan kegiatan ini. Semoga kita semua bisa mengikuti kegiatan sampai akhir Ibu ya. Saya minta waktunya, mungkin kalau agak sedikit lama atau minta waktunya. Baiklah Ibu-ibu, di sini kita akan mulai saja kegiatan diseminasi budaya positif. Kayak yang saya katakan tadi Ibu, diseminasi itu adalah kegiatan pemaparan atau selama ini kita sering dengar itu kegiatan pengimbasan. Kan kalau selama ini kita mendengarnya pengimbasan, jadinya saya di sini akan share apa sih tentang budaya positif, apa aja sih konsep-konsep inti dari budaya positif tersebut. Baiklah, sebelum kita mulai di sini saya ada beberapa pertanyaan pemantik Ibu-ibu ya. Yang pertama jawabannya apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Karena di sini saya mohon semua menjawab karena ada penilaian nanti setelah pemaparan mungkin katanya tadi kita menjawabnya setuju, ternyata setelah pemaparan ternyata begini gitu. Baiklah, yang pertama itu apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Ibu atau Bapak sebenarnya setuju enggak? Saya tidak setuju. Yang setuju coba angkat tangannya dulu Ibu. Yang setuju, yang tidak setuju. Ayo, setuju atau tidak? Setuju. Kalau ada yang setuju, ada yang enggak Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Berarti banyak yang setuju kalau pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju. Berarti di sini guru berperan untuk memberikan solusi atas masalah siswanya. Selanjutnya di sini ada guru berperan sebagai teman bagi siswa. Berarti di poin 2 sama 3 tempat banyak yang setuju. Mungkin kita di TK sering begitu Bu ya. Kalau kita ada berperan sebagai teman, anak-anak takut sama kita kayaknya Ibu ya. Oke, baiklah selanjutnya kita mulai di materi kita yaitu budaya positif. Kalau kita mendengar kata budaya positif, kata budaya, apa yang terlintas di pikiran kita kalau menurut Ibu semuanya? Budayakan hidup bersih, ya pembiasaan. Terus kalau mendengar kata positif, berarti hal-hal yang baik ya. Ada pembiasaan yang baik. Baik Ibu. Di sini apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai yang kita terapkan di sini maksudnya dia nilai-nilai yang baik atau yang buruk? Baik. Tentunya nilai-nilai yang baik yang kita akan terapkan di sekolah. Baiklah. Jadi nanti budaya positif itu adalah satu nilai-nilai yang baik yang akan kita terapkan di sekolah. Selanjutnya. Nah, di sini nanti kita akan mengenal dari konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu sendiri. Ada beberapa konsep, di sini ada 6 konsep. Yang pertama konsep yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan memaparkan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua itu ada motivasi perilaku manusia. Apa aja sih nanti motivasi perilaku manusia itu? Yang ketiga ada keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kalau menurut Ibu semua dari 6 konsep ini mana yang disangka asing gitu, yang masih belum pernah kita dengar? Mungkin ada beberapa yang sudah sering familiar kita dengar gitu ya. Iya, mungkin kita semua agak masih asing sama segitiga restitusi gitu ya. Nah, makanya mungkin nanti materi keenam ada kita bahas mengenai segitiga restitusi Ibu ya. Nanti itu diharapkan kita sama-sama belajar pada saat ini Ibu ya. Iya, oke, baiklah.
untuk itu kita akan ke slide selanjutnya, Bu Sudarti. Di sini kita akan boleh membahas mengenai disiplin dan nilai-nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, sebelum kita mulai ke materi, Bu, di sini ada kegiatan permainan. Di sini kita akan memulai kegiatan permainan cobalah buka. Nanti mungkin kita bakal mencoba ya dengan teman sebangku kita Ibu ya. Ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Di sini peran tugas A itu adalah menggenggam mengepalkan tangannya. Nanti bayangkan kalau yang digenggam itu ada harta karun atau hal-hal yang berharga gitu yang digenggam gitu. Nanti untuk mempertahankan itu, si A harus mempertahankan itu apakah bisa bertahan atau tidak gitu. Nanti ada si B yang berperan sebagai perayu atau pembujuk gitu. Bisa nanti Bu Lili sama Mbak Teti, Bu Lili sebagai A, Bu Teti sebagai B. Nanti Bu Lili meletakkan tangan, nanti Bu Teti merayu Bu Lili. Apakah bisa membuka tangannya atau tidak? Boleh menggelitik, boleh merayu, atau bahkan menghadirkan uang itu boleh saja gitu. Mungkin bisa dicoba mungkin dengan teman sebangkunya mungkin. Apakah bisa dibuka atau tidak ya tangannya? Oh katanya Bu Lili tangannya lebih besar katanya. Jadi kemungkinan besar nggak bisa. Ayo coba kalau Bu Winarti sama Bu Hendri. Bu Winarti sebagai A dan Bu Hendri sebagai B. Apa yang dilakukan? Apakah bisa membuka kepalan tangan? Ini lagi dirayu. Enggak mau dibuka, pernah. Kalau Bu Lili mau membuka pernah. Atau mungkin bisa di depan, Ibu mau dicobakan di depan? Ya baik terus. Oke. Ayo. Siapa yang berperan sebagai A? Berarti Bu Lili sebagai A. Ya. Mbak Dewi sebagai B. Oke. Kalah dengan lagi ada. Ibu Lili, ya biasanya kalau di sekolah Ibu Lili diajarkan nggak kalau anak-anak menggunakan kata ibu gurunya, misalnya duduk manis, gitu ya, tangan kanan mana atau tangan kanannya, anak pintar, tangan kiri mana, iya, terus lambaikan tangan kiri di belakang, sekarang iya anak soleha, terus lambaikan tangan kanannya. Sekarang kita pakai tangan kiri, tos kiri, ya. Sekarang tos kanan. Tos yang baik itu menggenggam atau membuka. Tangan saya ada sesuatu mau saya bagi ke guru. Nanti kalau saya buka, terbuka jatuh ke guru. Enggak apa-apa, caranya pindahkan ke tangan kiri. Iya, anak yang baik, anak hebat. Anak hebat itu tosnya pakai tangan kanan, bukan tos. Sekarang tos. Ditaruh dulu, ditaruh disimpan. Guru, tangan kiri saya lagi sakit. Atau di kantong ibu aja. Nanti yang mau menyimpan di kantong itu kantong mereka kalau dikeluarkan akan keluar benda-benda yang lain. Boleh ya? Boleh ya? Semuanya ya, itu tadi percobaan cobalah buka. Tadi ada Ibu Lili sebagai
membuka atau menutup? Menutup. Kalau Bu Winarti tadi menutup juga. Berarti sebenarnya tadi ada yang membuka juga Ibu ya. Berarti ada yang membuka dan ada yang menutup. Nah, menurut ibu-ibu semua nih, kalau kita menutup itu titik kontrolnya itu atau membuka itu titik kontrolnya ada di kita atau di rekan kita yang merayu? Tergantung dari rekannya yang terakhir. Ada rekannya, bukan dari diri kita berarti. Apa? Kolaborasi. Nah. Bagaimana kamu jawab? Ya, saya berpikiran berbeda Ibu. Heeh. Kalau titik kontrolnya apapun kejadiannya kita yang memiliki kontrol pada diri kita sendiri. Oh iya. Tadi dengan banyaknya rayuan, banyaknya misalnya apa namanya slogan dan sebagainya, kita terima rayuannya, kita terima slogan, tetap kita yang memerintahkan tangan kita untuk membuka. Oh iya. Oh iya. Baik, kamu jawab, terima kasih atas jawabannya. Jadi jawabannya itu Ibu, titik kontrolnya itu sebenarnya ada di kita gitu. Sebenarnya mengontrol diri kita untuk membuka atau menutup itu kan ada di dalam diri kita sendiri gitu. Kalau kita walaupun ada rayuan, kalau kita tidak mau menggerakkan tangan kita untuk membuka kan tidak bakalan terbuka kan. Kalau kita tetap kekeh menutup kan karena ada dorongan dari kita sendiri gitu untuk tetap menutup gitu. Jadinya sebenarnya titik kontrolnya itu ada pada diri kita sendiri. Begitu pula dengan disiplin positif juga ya. Disiplin itu sebenarnya itu ada dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Atau biasanya sama ini kita memikirkan kalau disiplin itu karena adanya aturan, adanya peraturan atau hukuman gitu kan. Tapi sebenarnya disiplin itu ada pada diri kita sendiri gitu. Baiklah, dari permainan tadi Ibu lahirlah pergeseran paradigma teori kontrol dari oleh Dr. William Glasser. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini maksudnya itu selama ini kita selalu berpikiran, mungkin banyak dari kita berpikiran bahwa kita itu lalu mengontrol murid, padahal kenyataan tidak Ibu. Murid itu sendiri yang mengontrol diri mereka sendiri gitu. Contohnya misal saat anak-anak tidak mau melaksanakan suatu kegiatan gitu. Itu titik kontrolnya karena dari mereka sendiri, mereka tidak mau melaksanakan kegiatan karena mereka yang tidak mau, karena diri mereka yang tidak mau, bukan karena dari kita gitu. Selanjutnya itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin banyak dari kita itu beranggapan bahwa reward hadiah itu bermanfaat bagi anak-anak. Tapi ternyata tidak, banyak hal negatif yang dimunculkan dari hal tersebut gitu. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin selama ini kita sering beranggapan ibu-ibu ya, kalau kita mengkritik anak karakternya bakalan kuat gitu. Padahal kenyataannya tidak ibu-ibu. Misal ketika anak melaksanakan kegiatan mewarnai gitu. Kita kritik dia, kok kalian mewarnainya begini, kok warnanya sudah sesuai sama ini. Apa yang terjadi sama anak-anak kita ibu-ibu? Anak-anak kan ngerasa down, dia tidak semangat lagi. Jadi bukan malah menguatkan karakter, malah menjatuhkan karakter mereka itu sendiri gitu. Selanjutnya di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak dari kita ibunya, kita selalu memaksa anak-anak untuk menaati peraturan dari kita gitu. Kita tuh merasa karena kita dewasa, jadi anak-anak harus patuh peraturan kita. Sebenarnya itu juga tidak baik gitu. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Ini ada perubahan. Di sini ada stimulus respon. Kalau kita mendengar kata stimulus, berarti itu ada dorongan dari luar, ada stimulus dari orang lain gitu, ada dorongan dari orang. Kalau teori kontrol berarti kontrol dari kita sendiri. Gitu. Di sini ada realita kebutuhan kita sama. Teori stimulus respon mengatakan semua kebutuhan kita itu sama. Sedangkan teori kontrol berbicara realita kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi setiap kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Di sini selanjutnya itu stimulus respon mengatakan semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap sesuatu itu berbeda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau teori kontrol itu mengatakan sebelum kita mengubah orang, kita harus memahami dulu pandangan orang lain kita sendiri. Jangan kita mengubah orang tapi kita belum memahami pandangan mereka gitu loh.
tujuan, baik perilaku yang buruk maupun yang baik itu pasti semuanya ada tujuannya. Pasti ada melakukan kesalahan atau sebuah kebaikan itu ada tujuannya gitu. Terus selanjutnya itu orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kayak permainan tadi Ibu ya. Sebenarnya kalau teori respon itu mengatakan kita tuh bisa mengontrol orang lain, sedangkan yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita gitu, bukan orang lain gitu. Terus selanjutnya itu saya bisa mengontrol orang lain kayak tadi saya katakan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadinya kita memang tak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya itu adalah pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Di sini ada kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya ada model berpikir menang kalah dan model berpikir menang-menang. Dan sudah tidak ada lagi model berpikir menang-menang. Jadinya semuanya itu menang kalah. Jadi semuanya itu menang-menang gitu konsepnya. Selanjutnya sudah. Nah di sini jadi tahapannya itu adalah disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kayak tadi berarti itu disiplin itu yang dari diri kita sendiri gitu loh, yang tertanam di diri kita sendiri terhadap nilai-nilai yang kita yakini gitu, bukan dari peraturan-peraturan atau hukuman yang ada di luar. Terus ini disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadinya di sini disiplin itu sebenarnya karena dari diri sendiri tuh anak-anak itu disiplin bukan karena hal itu gitu, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan atau reward dan sebagainya. Sebagai pendidik kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadinya di sini tadi ada dikatakan nilai-nilai kebajikan Ibu ya. Mungkin pernah mendengar sebelumnya nilai-nilai kebajikan itu apa sih gitu. Di sini ada nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah di sini ada 3 kategori nilai-nilai kebajikan itu. Kalau berdasarkan profil pelajar Pancasila kita sering dengar Ibu ya. Profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua itu kalau menurut Primarius Program atau PIET itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Selanjutnya kalau menurut keterampilan hidup atau life skill, di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberi yang terbaik dari diri kita sendiri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan Ibu. Baik Ibu, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini ada yang kedua dari tadi yang konsep-konsep ini tadi Bu ya. Ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah kita sebagai guru Ibu ya, kira-kira nilai-nilai mana sih yang menjadi motivasi kita ketika kita melaksanakan sesuatu atau melaksanakan kegiatan sesuatu gitu? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, bisa kita laksanakan sesuatu nih agar kita tidak kena hukuman. Nah, terus atau kita melaksanakan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain gitu. Yang mana? Oh yang nomor 2 berarti untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah kalau yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Baik, di sini dari 3
motivasi yang warna kuning, yang ketiga itu adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, tapi ibu ya, kalau sebagaimana kita ketahui kalau sebenarnya kalau pada murid ini yang sering mulai ke motivasi mereka itu ada pada yang pertama sama yang kedua itu ekstrinsik. Nah, kalau anak-anak melaksanakan sesuatu kadang di sekolah ini sering mengacu pada itu, misal mereka melaksanakan gotong royong atau apa gitu. Ya karena mereka untuk menghindari hukuman. Nanti kan biasanya kita nanti kalau nggak ikut nanti bu guru ini loh gitu. Jadi kan mereka ikut atau untuk mendapatkan imbalan. Biasanya kan kalau kita ada rewardnya anak-anak, pasti kita ditekuk untuk membangkitkan semangat anak-anak dengan reward ibu ya. Kita nggak pungkiri itu, reward itu membangkitkan motivasi anak-anak sebenarnya. Nah kalau kita dewasa mungkin kayak ibu ini tadi itu, karena sudah ada motivasi dalam dirinya gitu. Jadinya memilih untuk menjadi orang yang mereka inginkan, gitu. Karena sudah sadar sendiri kan kalau anak-anak belum sadar. Karena kan anak-anak masih tahap stimulasi, tahap pembiasaan, mereka belum paham mana yang salah dan benar. Nah, stimulasi di sekolah, di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan masyarakat juga mendukung mereka untuk memotivasi diri untuk berperilaku. Iya benar banget ibu. Jadi kalau kita sebagai orang dewasa mungkin yang sering kita lakukan itu motivasi yang ketiga itu ya. Tapi kalau anak-anak coba kita kalau kita lihat ya motivasi yang pertama dan kedua. Oke baiklah ibu jadi selanjutnya. Nah, oh ya agak kabur ya. Di sini ada sebenarnya ada paparan mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kenapa? Coba kita bahas dari soal yang pertama ya. Ada yang benar nggak? Banyak nggak yang benar di sini? Oke. Oke. Ada yang benar nggak? Coba mau dianalisis dulu kenapa kok bisa hukuman, kenapa kok bisa konsekuensi gitu. Menurut ini ya pemikiran saya, kenapa bisa jadi hukuman? Karena yang Udah aja ya contohnya. Misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu karena larinya ke fisik. Nah, fisik dan psikisnya. Sementara kalau konsekuensi, ketika kita melakukan misalnya ditumpahkan sendiri, berarti mereka dia itu harus bertanggung jawab, dia harus menyaksikannya sendiri seperti itu Bu. Oke benar sekali kata ibu ini ya. Di sini kenapa sekali 100 kali dalam menulis itu menulis dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu kan termasuk hukuman ibu ya. Kita menyuruh anak itu bukan menghakim anak itu udah termasuk hukuman ya. Kita menyuruh anak memang dia terlambat tapi kan kita suruh dia ada walaupun kita tadi banyak bilang konsekuensi tapi itu sebenarnya hukuman. Kalau langsung disuruh menulis buku 100 lagi banyak sekali, gue capek gak ibu kalau kita disuruh menulis 100 capek banget waktunya. Selanjutnya di sini lari ke lapangan, disuruh lari anak-anaknya ibu itu juga udah jelas banget itu termasuk hukuman. Nah, selanjutnya di sini adalah murid diminta push up kan fisik ibu ya, itu juga hukuman. Di sini menggantikan kata temannya yang telah dijelek-jeleknya, karena ini kan ada tanggung jawab. Jadinya dia itu termasuk konsekuensi. Selanjutnya di sini ada membersihkan tebahan air di meja tulis karena tersenggol pada satu aja. Kan itu juga konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Berarti dia harus bertanggung jawab karena dia telah menambahkan air itu gitu. Jadi itu konsekuensi. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Kan lari lagi bu. Berarti lari itu termasuk hukuman. Ada fisiknya di sana. Baik. Silakan hadir dari ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah selama ini kita pernah dengar nggak dihukum oleh penghargaan? Mungkin maksudnya di sini kalau kita masih anak-anak sering reward atau hadiah itu sebenarnya menghukum anak. Iya itu budaya yang tidak sehat sebenarnya gitu. Kenapa demikian di sini? Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya oke lah mungkin anak-anak termotivasi ya, tapi jangka panjangnya mungkin anak-anak bisa tergantikan terhadap reward tersebut gitu. Besok rasa empati, rasa ininya udah kurang. iya, jadi enggak, jadi tanggung jawab sudah berubah gitu. Yang tadinya mereka harus menginterpretasikan mereka sendiri, tapi ini enggak, tapi mereka mengejar sesuatu itu karena iya dari rewardnya, mereka termotivasi dari rewardnya. Penghargaan tidak efektif. Nah, kenapa tidak efektifnya kayak kita katakan tadi ya? Karena bakalan tergantungan terhadap reward tersebut. Gitu. Terus selanjutnya
merusak hubungan. Hanya penghargaan mengurangi kualitas. Tapi iya benar. Penghargaan mengurangi kualitas, tentunya kualitas kita bakal menurun. Hanya penghargaan mematikan kreativitas itu juga bisa juga, karena kita sangat motivasi sama penghargaan. Tiba-tiba nggak ada penghargaan, aduh, aja nggak ada penghargaan lagi nih, jadi kreativitas kita bakalan menurun. Semuanya penghargaan memotivasi diri yang intrinsik. Nah, kayak yang saya katakan tadi Ibu ya, sudah tidak ada motivasi dalam dirinya gitu untuk melaksanakan sesuatu itu karena tanggung jawabnya apa itu sudah nggak ada, karena mereka berharap itu penghargaannya, karena ada penghargaan makanya mereka melakukan sesuatu itu. Nah, itu jadi dihukum sama penghargaan. Gitu. Selanjutnya itu ada keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas ya? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau dulu kita sering mendengarkan kata peraturan kelas. Sekarang karena kita sudah merdeka Ibu ya, kita menggunakan kata keyakinan. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa ada keyakinan itu terjadi? Di sini ada pertanyaan pemantik lagi Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa ya kita memiliki peraturan itu? Itu sebenarnya peraturan atau keyakinan gitu. Ya sebenarnya itu kan sebenarnya peraturan, bisa dibilang itu peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita atau orang-orang yang berkepentingan gitu kan. Sebenarnya iya karena tapi kalau dari keyakinan kita itu kan kalau kita dari keselamatan kita menggunakan helm biar kalau kita alhamdulillah ya kalau kita jatuh atau kita apa itu kita tetap terselamatkan gitu. Itu jadinya bisa peraturan kalau kita tergantung dari motivasi kita sendiri gitu. Kita mengikuti itu karena itu keyakinan kita atau karena peraturan yang ada gitu. Iya benar, ya kan? Tapi sebenarnya itu peraturan Ibu ya, karena kebanyakan besar kita tuh banyak yang mengikuti itu karena ya kan kalau kita pakai helm kita ketilang. Nah, kalau kita nggak pakai helm nanti tiba-tiba ada polisi mencegat kita dendam. Itu yang saya bilang. Selanjutnya di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kalau itu keyakinan atau peraturan kita tuh menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Peraturan keyakinan bisa peraturan bisa keyakinan. Contohnya ini pada saat COVID di dia kita menggunakan masker rajin banget Ibu ya. Karena peraturan dari pemerintah juga, tapi bisa jadi keyakinan karena apa? Karena kita menggunakan masker karena yakin nanti takut ketular sama COVID gitu. Tapi Ibu sebenarnya takut kan? Kemarin banyak awalnya peraturan bisa jadi keyakinan karena kita percaya lama-lama sama adanya COVID gitu. Jadinya ini bisa jadi peraturan bisa jadi keyakinan. Tergantung dari gimana sih motivasi kita sendiri. Nah, keyakinan. Di sini ada keyakinan kelas itu apa sih? Peraturan kelas itu apa sih? Gitu ya. Di sini ada keyakinan kelas itu ada keyakinan dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Jadi jadinya tuh keyakinan itu guru dan murid kita sebagai guru dan anak didik kita tuh membuat sebuah keyakinan. Atau kalau kita di TK sering mendengar kata kesepakatan, banyak kesepakatan bermain, kesepakatan kelas. Nah, jadi kan kita membuat itu berdasarkan dengan murid kan itu kan. Terus kalau peraturan biasanya itu dibuat oleh guru dan siswa satu arah. Kalau banyak peraturan yang kita tempel-tempel gitu ya, di sana kan kita yang buat itu. Dilarang buang sampah sembarangan biasanya begitu bahasanya. Jangan main di depan gitu atau jangan apa gitu kan. Kebanyakan kata jangan itu kata larangan. Biasanya peraturan begitu gitu. Nah, jangan ada yang bilang jangan makan ikan. Aduh. Baiklah selanjutnya. Ini prosedur pembukaan keyakinan kelasnya kan di sini yang kita tekankan itu adalah keyakinan kelas gitu. Karena sekarang kalau bisa tuh peraturan kelas sudah ya harus diperhati. Jadinya kita membuat sekarang namanya keyakinan kelas. Atau yang kita dengar itu adalah kesepakatan kelas. Prosedurnya itu pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk menggunakan ide tentang peraturan yang ingin disepakati. Jadi itu kita melibatkan langsung siswa kita dalam membuatkan kesepakatan itu. Bukan kita aja yang membuat ini Bu. Anak-anak juga kita libatkan. Misalnya kita tanya anak-anak nih apa ya kira-kira kita
sampah pada tempatnya. Jangan taruh jalannya lagi. Iya, kan tapi anak-anak kan pasti begitu kan, nggak boleh pukul teman gitu. Mungkin nanti katanya lebih positif tuh, mari sayangi teman. Oh iya. Terus di sini ternyata coba masukan. Nah di sini nanti kalau kita sudah melibatkan anak-anak itu kita terima masukan anak-anak kita catatkan. Kalau anak-anak kita suruh tulis sendiri mau ditempelkan nggak bisa gitu ya. Anak-anak kita belum mengenal abjad jadi belum bisa kayaknya. Jadinya kita yakini bila perlu kita pakai gambar. Kita mengenalkan. Nah, kita mungkin nanti mengenalkan anak-anak tentang peraturan itu menggunakan gambar ibu. Nanti mereka kita ajak menghias, membuat gitu. Ganti kalimat negatif menjadi positif yang kayak saya katakan tadi. Misal tadi ada anak-anak yang bilang jangan buang sampah sembarangan. Mungkin kita bisa ganti katanya dari jangan itu misal buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Nah misal jangan pukul-pukul teman. Berarti kita bisa ganti sayangi teman. Atau misal nggak boleh datang telat, nggak boleh datang telat atau apa gitu. Nanti kita bisa datanglah tepat waktu. Itu jadinya kita mengubah kata-kata negatif menjadi kalimat-kalimat positif. Nah di sini tuh ada hukuman itu tadi sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi gitu. Ini kan banyak sekali pemaparannya gitu, tapi tidak jelas ya. Iya ada banyak kan ini. Sesuatu kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi ibu. Kita baca garis besarnya aja ya. Yang kedua itu konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Yang ketiga restitusi merupakan sesuatu pilihan. Jadinya kalau kita sebagai guru apakah kita apa yang kita pilih gitu? Apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi? Baik mungkin karena ini kecil ya mungkin saya simpulkan saja nanti ibu coba slide selanjutnya Bu Sudarti. Nah di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa sih hukuman itu? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya yang namanya hukuman ibu ya guru secara refleks memberi hukuman kepada anak-anak. Misalnya ada anak-anak yang tidak menggunakan sepatu, pasti ada hukuman yang refleks kita berikan kepada anak-anak itu. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kan hukuman ini hanya guru saja yang berperan gitu. Sedangkan anak murid tidak dilibatkan gitu. Bersifat satu hal yang kayak kata saya katakan barusan itu karena anak-anak tidak dilibatkan hanya guru saja. Sebenarnya adalah berupa hukuman fisik dan psikis. Ya biasanya lah kita kadang pegang-pegang anak sedikit, pegang-pegang telinganya sedikit, gitu kan ini ibu kan. Jadi juga kita dengan nada tinggi aja itu udah termasuk hukuman ya ibu. Hukuman verbal, bukan berarti kita memukul itu sebuah hukuman. Tapi banyak hal yang ternyata hukuman. Karena ada kita tinggi sedikit itu adalah hukuman bagi anak-anak. Sesekali pernah lah kita memegang mungkin ya, memegang kulitnya halus gitu. Ya mungkin pernah memegang rambutnya ternyata rambutnya halus. Dari dulu yang masih kurikulum 2004 dulu, jadi belum aturannya belum sekarang seperti sekarang ini. Jadi fokus juga anak-anak itu bukan mengembangkan skillnya tapi beralih ke calistung. Jadi ada memang perubahan yang kami alami Bu ya, dari menggunakan yang dulu masih kita terlihat bilang jangan, tidak boleh, sekarang harus beralih ke yang kata luhur. Iya benar. Berasa sekali dari yang kami juga belajar Bu. Iya sama. Jadi kita juga harus merubah diri kita sesuai dengan kurikulum terbaru, aturan yang terbaru. Ya benar kata Bu Didi ya. Sebenarnya tuh sekarang banyak kata-kata yang berubah kayak dulu kita bisa menggunakan kata jangan tuh hal yang biasa gitu ya. Sekarang kata jangan itu kita kayak menurut kita tuh kata jangan tuh kasar atau apa harus lebih dipositifkan gitu. Mungkin yang selama ini kata jangan itu negatif, kita jangan itu biasa tapi sekarang itu negatif. Jadi harus lebih positif lagi. Iya benar. Kita alihkan kepada kalimat-kalimat membangun minat anak. Iya benar. Itu jadinya banyak kata-kata yang harus kita ubah gitu ya dengan mempositifkan kata-kata tersebut. Ya. Baiklah saudara di sini kita lanjut ibu-ibu ya. Di sini selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi itu apa sih ibu ya? Di sini konsekuensi itu bersifat terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, biasanya kan kalau ada konsekuensi itu kan kita membuat kesepakatan sama anak ibu ya.
karena ada konsekuensinya Ibu. Biasanya kalau kita mau sama anak-anak itu membuat peraturan jangan buang sampah sembarangan ya. Nanti bagi yang membuang sampah sembarangan nanti kena denda 500 dan konsekuensinya ada denda 500. Nah itu yang membuat anak-anak tidak nyaman gitu. Karena ada denda tersebut yang membuat mereka tidak nyaman. Selanjutnya di sini ada sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi itu kan dimonitor benar-benar sama gurunya gitu. Jadi emang berpihak walaupun ada kesepakatan bersama, tapi tetap gurunya berperan aktif. Selanjutnya di sini ada restitusi. Nah, tadi yang segitiga restitusi sama restitusi itu berkaitan sebenarnya Ibu. Di sini ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadinya gimana sih cara anak-anak agar bisa memperbaiki kesalahannya? Mungkin kalau anak-anak berbuat salah itu mereka merasa gagal dari itu peran kita sebagai guru Ibu. Gimana kita dari peran anak-anak yang gagal itu biar menjadi sukses gitu, tidak gagal lagi. Selanjutnya ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nanti restitusi ini kita mengajarkan kepada anak untuk mencari solusinya sendiri. Gimana sih kalau aku terlambat, gimana sih solusinya agar tidak terlambat lagi? Selanjutnya berarti. Ayo di sini saya memiliki bukan soal sih Ibu ya, buat mengetes pemahaman kita terhadap materi yang sudah diberikan tadi. Ada konsekuensi atau hukuman? Bisa kita jawab bareng-bareng Ibu ya. Masih semangat kan ya? Harus semangat walaupun siang-siang Ibu kita harus semangat. Ayo kita mulai jawab dulu di sini. Di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi ketika saya terlambat gitu. Kita menyuruh anak-anak untuk mencatat 100 kali dalam bukunya gitu. Saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Oke, baik, kita simpan dulu jawabannya ya. Konsekuensi banyak yang mengatakan konsekuensi. Kalau kamu jawab apa kamu jawab? Hukuman. Coba nanti kita cek lagi ya. Terus yang kedua itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk sekolah. Disuruh lari anak-anaknya Ibu. Kalau makan basket ini mungkin SMA mungkin ya. Itu karena mereka terlambat, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Yang jawab hukuman, mana yang jawab hukuman? Oke, ayo bukannya yang mana? Yang jawab konsekuensi. Oke, banyak yang mengatakan hukuman berarti ya. Nah, selanjutnya itu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Jadi kita suruh anak-anak kita push up karena tidak menggunakan masker nih. Ayo push up 15 kali kamu tidak menggunakan masker. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ayo angkat tangannya yang bilang hukuman. Ayo Ibu, ini tidak masuk penilaian ya Ibu, cuma kita mengetes ke tengah aja. Ayo, yang hukuman, mana yang hukuman? Oke, kalau Ibu konsekuensi. Ayo Ibu, konsekuensi. Oke, banyak bilang konsekuensi itu suruh lari ke lapangan itu konsekuensi. Coba nanti kita cek jawaban kita simpan dulu kita tampung. Selanjutnya menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Kita menggantikan kertas karena kita mencoret-coretnya tadi. Itu konsekuensi atau hukuman? Oke, konsekuensi. Oke, banyak yang bilang konsekuensi. Selanjutnya di sini adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Coba nanti kita cek, simpan dulu, masih diingat nggak jawabannya ini ya kira-kira ya? Oh, kalau bisa bagikan ini tadi pelajaran mungkin tadi saya harus bagikan ya tadi ini. Oke, selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, karena anak-anak tidak menggunakan sepatu hitam, mungkin di peraturan di sekolahnya menggunakan sepatu hitam, tapi dia tidak menggunakan sepatu hitam Ibu. Jadinya dia disuruh tidak menggunakan sepatu aja karena hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman ya, banyak yang hukuman. Di sini terus selanjutnya itu ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. 2 kali mengelilingi lapangan, disuruh lari mengelilingi lapangan gitu.
karena terlambat 10 menit karena pembelajaran olahraga. Video itu olahraga gitu. Hukuman, oke, baik. Sudah semuanya sudah disimpan, sudah masih diingat kan jawabannya? Masih diingat, oke kita ingat, kita simpan dulu. Kita simpan jawabannya. Mari kita cek jawaban kita sama-sama ya. Di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar karena kita di sini sama-sama belajar ya. Oke. Tidak ada yang kalah. Kan tadi nilainya kan semuanya menang. Jadi kita sudah belajar ini menang-menang. Kita semua menang. Oke, kita lanjut selanjutnya. Oke, ini jawabannya ibu-ibu. Di sini ada hukuman, konsekuensi. Selanjutnya itu tinggal kembali curahan yang curah pendapat yang terkumpul keyakinan kelas. Nah kayak tadi nih, setelah kita buat nih udah jadi kalimat positif semua ibu-ibunya, kita bisa kembali. Lalu kita ambil 3 sampai 7 keyakinan kelas aja. Misal peraturan yang kita mau ambil yaitu dagang tepat waktu, berbicara dengan sopan, mendengarkan saat guru berbicara, gitu kan? Itu termasuk kata-kata keyakinan kelas. Masih banyak lagi sebenarnya contohnya mungkin kita sudah punya gambaran ibu-ibu ya. Ya ini sudah meninjau dan menunjukkan menandatanganinya. Mungkin ibu-ibu berpikir gimana anak kita mana bisa menandatangani gitu kan? Kan ada jempol, bisa dicap jempol. Nanti bikin atau dicap tangannya, misalnya nanti kita jiplak tangannya, dijiplak, nanti kita tempel di pinggir-pinggirnya jadi hiasannya gitu. Jadinya kan itu, oh itu tangannya ini nanti tapi di tangannya misal kita jiplak tangannya kita gunting, nanti tapi namanya ini misal Linda gitu, nanti kita berhitung tempel. Berarti dia udah berkolaborasi dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Terus keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Kita lemparnya itu di tempat-tempat yang benar-benar bisa terlihat oleh kita semua. Jadinya setiap anak-anak mau melakukan hal-hal yang nggak baik, ya apa kan ada peraturannya loh itu. Bukan peraturan, ada keyakinan kelas yang kita sepakat loh itu. Jangan ditempel di belakang pintu ibu, nggak kelihatan nanti. Lupa anak itu sama keyakinan yang perlu mereka buat. Kali aja nanti kan kita bisa tempel di atas sana, anak-anak kan bisa noleh ke atas dia. Selanjutnya, nah ini adalah contoh keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Mungkin kita bisa buat ya, bisa kalau anak-anak bisa kita ajak menghias atau membuat gambar, kita printkan gambar lalu kita tempel-tempel itu. Kan kalau mereka bisa membaca gambar, setidaknya kalau mereka tidak bisa membaca tulisan, mereka bisa membaca gambar. Anak-anak tapi semua kita tidak bisa membaca tulisan. Benar. Itu ada kata selamat datang lah istilahnya. Kalau password kita mau masuk kelas, misal kita mau pakai tos, kita mau bersalaman atau ya itu kan bisa peluk, bisa bersalaman. Ya benar. Nah itu dari ibu-ibu ya. Ini mungkin contohnya kan di sini mungkin anak-anak kita belum bisa membaca, jadinya kenapa kita harus gambar? Anak-anak membaca gambar kan karakter pesanan usia ini tidak bisa membaca, tapi mereka bisa membaca gambar. Oke. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan kita ibu selama kita di dunia ini? Kita sebagai manusianya apa aja sih kebutuhan kita? Makan siang, makan. Kebutuhan kita makan katanya. Apalagi sih kebutuhan kita itu? Tidur, harus istirahat. Apalagi kebutuhan kita ya? Olahraga biar badan kita sehat. Apalagi kebutuhan kita? Cinta dan kasih sayang. Baiklah, pada selanjutnya. Nah, ini adalah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kita pasti punya kebutuhan bertahan hidup rata-rata semuanya ya. Karena kita makhluk hidup, jadi kita bertahan hidup. Nah, ini di sini ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan. Yang keempat ada kebebasan, yang kelima ada kesenangan. Bertahan hidup itu apa sih? Bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang itu apa? Itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari di dalam kelompok. Yang ketiga ada penguasaan, itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya di sini ada kebebasan. Kebebasan itu meliputi apa aja sih? Yang pertama itu ada mandiri, memiliki pilihan,
mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya itu ada kesenangan. Kalau anak TK kesenangan aja kayak semua ternyata kebutuhannya itu yang senang. Semuanya kesenangan, sama rasa dicinta. Iya, kayaknya dia anak TK begitu. Yang pertama itu ada bermain, humor, antusias dan tertawa. Pokoknya kalau anak TK tuh yang datang sekolah mesti main. Tujuan utama anak TK memang iya bermain sambil belajar. Baik, selanjutnya, nah di sini ada 5 kebutuhan dasar. Pertanyaan lagi, Ibu, jangan bosan sama pertanyaan Ibu. Kayaknya sudah mulai bosan ini. Masih semangat semuanya? Halo. Masih ada suaranya. Baik, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru terus. Itu termasuk kebutuhan apa? Kebutuhan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau kebutuhan iya benar. Nah, ini ada kata senang yang ada kata kuncinya ibu semuanya ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru terus. Berarti dia berasa senang. Selanjutnya itu ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang ya benar. Kasih sayang dan rasa diterima. Dia bisa berkenan dengan saya. Selanjutnya itu aku hebat kan. Bisa bikin ibu guru kejar aku. Katanya dia merasa diri hebat. Itu penguasaan. Berarti dia merasa dirinya penguasa. Ya benar. Karena aku bosan belajar mau main dalam hal. Dia pengen apa itu? Jadinya namanya anak-anak ibu ya. Pasti rasa bosan itu sering banget muncul. Kayaknya konsentrasinya cuma 10 menit gitu kan. Iya. Selebihnya mereka bermain. Dan keluar arahnya. Itu pertanyaan selanjutnya dulu dari posisi kontrol guru. Apa aja posisi kontrol guru ini kita akan mengenai sedikit. Baik, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu pemukul, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kira-kira selama ini kita sering berada di posisi kontrol guru yang mana sih? Udah teman, ya benar kayak kata saya di awal tadi aku memang kalau sebagai guru TK bukan sebagai teman, kalau manajer itu apa sih? Bos, waktu bos katanya. Semuanya membuat saya Di sini ada pemantau. Yang pertama itu pemantau. Itu kita lihat dulu. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Mungkin lebih jelasnya saya akan punya video buat ibu-ibu semua. Apa sih posisi teman, posisi pemantau itu kayak gimana sih? Posisi manajer itu kayak gimana? Oke, mari kita saksikan video-video ini. Jangan bosan-bosan ibu ya, nanti videonya durasinya agak lama. Mungkin nanti kita skip sedikit dulu. Oke, ayo kita mulai dulu. Ini mungkin dicontohkan dengan dialog, banyak langsung praktik langsung. Nah, apa dulu? Ada kasusnya kan yang langsung أشهد أن لا
محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر Sekolah-sekolah nanti kejam banget tuh dia. لا إله إلا الله dirinya sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika ibu mengambil posisi kedua rasa bersalah, dia akan menganggap dirinya bersalah dan ia Sering melas. Ini sebagai posisi pemain. Posisi pemain. Main lagi ya. Mungkin bosan harus bersalah. Begitu nggak kita? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Sudah sana, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini Tanya, urus yang jalannya yang tadi teman ini dalam bersih teman guru berbicara dengan nada suara ramah dan hafal cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses dan berhasil. Namun, perlu diingat karena ini masih dengan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Posisi teman kamu, kita ketemu dengan orang lain.
Naren lagi. Jangan bosan-bosan sama Naren. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir itu ada posisi manajer dulu ya. Naren lagi dulu. Ditanda nggak? Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hargai diri sendiri dan orang lain tidak, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren belum kenal di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin mau lakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu muridnya mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang Berarti skip ya. pada posisi ini. Nah, mungkin cukup ibu-ibu ya, dan tidak menghabiskan banyak waktu. Nah, tadi kita sudah nanti lah dari tiga yang kita tonton tadi ibu, menurut ibu yang paling ideal kita sebagai guru itu posisi apa? Posisi manajer ya. Tadi sebelum memberikan materi ini kan tadi kita rasa lebih sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagainya. Tapi ternyata sebagai guru itu posisi kontrol lagi dari itu adalah sebagai manajer. Karena apa? Di sini udah saya rangkum ibu-ibu ya, di sini karena penghukum tadi itu di sini menghadik, menunjuk-nunjuk gitu kan. Ada bahasanya agak kasar atau namanya tinggi gitu. Di sini menghadik, berkecak pinggang dan membentak.
hukuman berupa fisik dan verbal. Itu kan kadang kalau zaman sekarang ada baik buat kita. Banyak kalau kita mau hukum anak sekarang, anak lebih jago daripada kita ibu. Bisa kita dilaporkan ke polisi sekarang. Nggak berani kita pukul anak. Dampaknya anak menjadi pendendam. Nah itu tadi pendendam anak-anak. Mungkin terhadap guru itu besok karena mereka sering menghukum, mereka tak mau lagi sama mereka gitu. Kayak, itu Pak Guru itu kejam ya. Ibu guru itu suka mukul, ibu kita udah senang sama dia. Iya, iya ada SMA kan tadi kan ada yang namanya pendidik mungkin ya si kita di TK cuma kan harus tahu juga sebenarnya kan kita punya anak juga kan pasti ada hal-hal yang diminat oleh anak-anak nih, apalagi anak-anak pondasi dasar lah istilahnya ibu-ibu yang pasti walaupun mereka enggak mengenalkan sekarang kita pukul besok baik lagi bisa begitu kan, tapi ada memori dalam dirinya tertanam gitu. Dulu aku dipukul sama guru, mungkin mereka sekarang nggak bisa mengungkapkan, tapi mungkin di kemudian hari itu bakalan tetap terbayang-bayang dalam diri mereka. Terus tidak menyukai gurunya ya, kayak kata saya pasti nggak menyukai guru itu gitu. Apalagi kalau udah mau di jenjang SD mungkin ya, mereka kalau sudah gurunya galak pasti mereka nggak mau gitu, udah takut duluan gitu. Kayak mengikuti pembelajarannya aja udah kayak aduh Pak Guru ini takut gitu. Terus di sini pembuat merasa bersalah. Kita sering banget sih kayaknya di TK itu ya membuat merasa bersalah. Jangan lari-lari anak-anak. Saya mau berhenti. Sering banget ya. Jangan duduk anak-anak nih. Karena apa? Ya karena mereka merasa bersalah jadi mereka duduk. Ya kan kita bilang begitu. Sedangkan ada ya namanya anak dia konsentrasinya sebentar, 5 menit kemudian ajar lagi. Itu hal yang biasa. ya kan biasanya Tantangan bagi kita. Jujur saya juga merasa begitu. kalau anak yang diam mengikuti kita itu yang harus dipertanyakan. Ada apa dan bagaimana? Kalau anak yang bebas dengan kesenangannya sendiri itu justru yang akan membantu kita menjadi mereka lebih dekat. Ya benar. Terus di sini guru menyatakan kesalahan pada siswa dan gurunya menderita. Soalnya kita paling menderita di dunia sama siswa kita tuh. Kita paling takut. Padahal kita begitu karena menakut-nakuti mereka sih. Dan mereka merasa bersalah aja. Itu dampaknya itu membuat siswa merasa bersalah tentu pasti juga. Pasti mereka merasa bersalah. Kadang mereka duduk karena mereka merasa bersalah. Terus di sini ada rendah diri dan menarik diri. Pasti mereka tuh bakalan kayak gimana ya kayak terkecilkan mengurung diri gitu. Karena ya mereka mengaku salah gitu. Karena kita tekan. Soalnya ini saya posisi teman. Nah ini kita benar-benar kita sebagai guru TK itu ya. Kita sebagai teman kan. Makanya kita sebagai teman. Jadi guru bersikap ramah cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana kayak tadi ini contoh tadi ren gitu. Itu contohnya begitu. Jadi kita kayak ya mencairkan suasana. Ada kata ren gitu. Terus dampaknya dapat gitu. Nah, murid bergantung pada satu orang guru dan murid membuat siswa tidak mandiri. Jadi nanti biasanya kalau kita sudah murid udah setia dah sama kita nih, bakal tetap sama kita aja karena dia ngerasa kalau ibu guru ini kalau kayak teman kita sama dia gitu. Nggak pernah marah ibu gurunya, jadinya kan mereka bergantung sama kita, jadinya mereka tidak mandiri. Selanjutnya, di sini ada pemantau. Nada suara dan ekspresinya biasa. Kayak tadi dia biasa aja sih nada ekspresinya. Identitas dari gagal ke berhasil, jadinya yang tadi anaknya misalnya merasa bersalah bisa menjadi tidak bersalah. Pemantau tanpa pemantau pada saat siswa diberi sanksi. Jadinya di sini ada konsekuensi tadi Bu ya. Pemantau itu berarti ketika anak-anak melakukan kayak tadi naran terlambat, berarti ada konsekuensinya dia. Berarti dia nanti telat keluar main kan harus mengikuti yang keterlambatannya tadi. Sebenarnya ada tadi saya dengar kayak begini mungkin itu baik sih. Tapi mungkin ini karena ada konsekuensi kan kayak saya katakan tadi tuh konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman. Jadi gimana pun walaupun itu demi kebaikannya dia pasti ada rasa tidak nyaman. Ketika mereka lihat teman-temannya keluar main, dia harus mengerjakan tugasnya, dia harus ikut melanjutkan keterlambatannya, itu pasti ada rasa tidak nyaman. Terus dan anak-anak di sini dampaknya itu menghitung hadiah yang diberikan dan tanpa melihat nilai-nilai kebajikan. Ketika anak dihukum, mereka tuh nggak bakalan melihat gitu nilai-nilai apa sih yang terkandung dari konsekuensi atau hukuman yang telah diberikan sama gurunya. Di sini ada tidak sepenuhnya mandiri. Anak-anak bakalan nggak mandiri, ya bakalan tetap dari arahan guru itu. Sini ada manajer tadi. Kan kita sudah sepakat banyak yang
memilih posisi kontrol yang terbaik itu adalah posisi manajer. Di sini ada suara netral, tercipta identitas positif dan berhasil atau berhasil. Jadi di sini udah kita tahu sebenarnya tadi Bu ya, dari anak-anak yang merasa dirinya gagal karena mereka telah membuat kesalahan gitu, jadi mereka bisa berhasil kayak membangkitkan lagi dirinya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, menanyakan anak kenapa dia terlambat. Tadi kan ada pertanyaan gitu kan, jadi gurunya tuh bertanya sama anak, ada pertanyaan bermakna gitu, kenapa sih, menanyakan apa sih yang membuat kamu terlambat, kenapa kamu terlambat. Nah, terus membantu siswa memecahkan masalahnya. Nah, kan tadi ada solusinya kan, apa yang kamu bisa lakukan biar kamu tidak terlambat lagi katanya gitu kan. Jadinya guru itu gak mendorong siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadinya kan tadi kata kemarin, oh besok aku menyiapkan alarm, terus itu berarti ada pemecahan masalahnya, jadi ada terlambat lagi. Misalnya anak-anak TK sih kira-kira udah bisa belum kita terapin itu? Bisa kayaknya, bisa ada sering terlambat nih, kenapa kamu terlambat banget gitu. Misalnya kita tanya ya, oh mamaku lama masak itu, misal mamaku tadi lama nganter. Nah kira-kira bisa nggak kita tanya begini, kira-kira besok biar nggak terlambat lagi, apa yang bisa, misal ada satu anak yang terlambat gitu, apa yang bisa dilakukan? Mungkin besok mamaku aku cepet-cepet gitu mungkin jawabannya ya. Jawabannya pasti mereka begitu lah ya. Bahkan mungkin baiklah itu dampak dari posisi manajer itu adalah anak menjadi mandiri gitu, karena dia terbiasa memecahkan masalah ini, jadi dia lebih mandiri. Dia udah misalnya dia berbuat salah kan kita tanya gitu, jadinya dia udah memiliki pemikirannya sendiri dan percaya diri. Tentunya pasti percaya diri, karena anak mandiri pasti percaya diri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya, nah ini adalah materi yang kita terakhir ibu ya. Masih semangat? Masih semangat ibu-ibu? Oke, harus semangat ya. Harus semangat dengan terakhir itu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nah, di sini itu ada segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada proses dialog antara guru dan murid. Ketika anak melaksanakan sebuah kesalahan, pasti dia merasa gagal ibu ya. Pasti dia ada kalanya anak ketika merasa gagal dia meraih diri dari lingkungannya. Jadi di sini restitusi di sini itu posisi guru gimana caranya mengembalikan anak tersebut menstabilkan identitas menjadi sukses gitu. Yang tadinya mereka gagal tuh menjadi sukses gitu. Jadinya mereka tidak minder lagi atau tidak menarik diri lagi. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu ada tahapannya, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadinya kalau ada anak-anak yang berbuat kesalahan melalui dialog kita gimana, misalnya anak-anak berbuat kesalahan, jadi kita tanya gitu, ada percakapan antara dua arah gitu, antara murid dan kita. Nah di sini yang pertama itu adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak yang tadinya merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misal ketika anak berbuat salah, dia merasa gagal ibu ya. Tapi gimana cara kita sebagai guru agar dia tidak merasa gagal gitu. Jadinya kita gimana peran kita sebagai guru agar anak itu tidak merasa dirinya menyalahkan dirinya gitu. Jadinya di sini bisa dengan dialog gitu. Ketika anak berbuat salah, kita bisa menanyakan misal hal yang wajar, misal berbuat salah itu hal yang wajar loh anak-anak. Bu guru juga begitu dulu, bu guru sering begitu. Jadinya kita tanya sama anak-anak dengan pertanyaan tersebut, oh iya ya, kan itu kita menstabilkan identitasnya gitu. Dia yang tadinya dia merasa, oh aku salah, pasti ketika mereka salah kita panggil gitu kan. Jadinya di sana ada dialog antara kita. Di sini juga bisa dengan percakapan ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Di sini kita tidak mencari siapa yang salah gitu. Jadinya seolah-olah anak itu, oh iya berarti Pak Guru ini tidak mencari siapa yang salah, jadinya dia tidak menyalahkan saya gitu. Di sini inilah menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu. Jadinya di sini kalau menstabilkan identitasnya, kita gimana cara kita agar anak itu tidak merasa gagal lagi. Jadi tidak memperbaiki. Misal yang tadinya anak kalau dipanggil takut nih, jadi pas kita panggil kita dudukkan, kita tanya, dia tidak takut lagi, dia responnya baik. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Di sini membantu murid mengenali basic
atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika kesalahan itu. Nah, di sini validasi tindakan yang salah, kita bisa menanyakan kepada anak-anak. Pasti ketika anak berbuat salah itu pasti dia punya alasan dan melakukan kesalahan gitu. Pasti mau berperbuatan yang baik, pasti ada alasannya kayak kata saya tadi ibu. Di sini, padahal kamu bisa loh melakukan hal yang buruk dari ini. Gitu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Gitu. Pokoknya ada interaksi yang kayak kita menanyakan keyakinan, validasi tindakannya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang didasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini ada dialog yang bisa kita gunakan ketika ada melaksanakan kesalahan. Misalnya, ketika anak-anak tidak menggunakan sepatu, padahal sebelumnya sudah ada kayak kesepakatan kelas kita atau kayak kita kalau pulang pakai sepatu. Jadi sini kita menanyakan lagi apa keyakinan kelas kita gitu. Kenapa melakukan ini? Gitu. Nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama kan bukannya tadi udah sepakat dan pakai sepatu. Gitu. Jadi di sini ada menanyakan keyakinan. Jadi tahapannya itu pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan. Jadinya itu kita kembalikan lagi kan kembali ke kesepakatan yang telah kita buat atau keyakinan kelas kita yang telah kita buat. Baik ibu-ibu, sekarang di sini yang terakhir mungkin ada video lagi agar kita pemahaman kita lebih jelas tadi gitu ya. Di sini penonton video lagi masih semangat nggak? Kalau video lagi biar kita bisa ada gambaran gitu. Oke ya. Sekarang kita harus merdeka, jadi jangan dulu ngoceh kayak gitu. Baik. Salam bahagia dari Bapak Ibu hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Galuh Rosen berlandaskan pada teori protokol Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan pemimpin. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Ibu adik berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kita mulai dulu ya. Di sini ada mulai kita melaksanakan dialog ketika anak-anak berbuat salah. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu ada kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang mengukur Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu gimana? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak.
Sisi pertama dari sertifikat ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu dan wajar. Dua, manusia tidak mungkin sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahan. Saya ingin bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu ingin menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip setiap perilaku upaya saling suaka. Guru yang telah memahami diri akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif dan mencoba mencoba dari perilaku mengenali dan pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan suara tidak menghakimi atau yang berjuang sehingga dapat mengendalikan diri pada posisi positif. Satu, baru bisa saja tidak mengubah selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara impulsif pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser menjadi orang yang menuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang menanggung. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Empat, dalam menerapkan sebagian eksekusi perlu diperhatikan beberapa hal. Satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan perilaku keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Dua, kesediaan orang melakukan salah memiliki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin dalam paham memiliki hubungan masalah. Baiklah Ibu-Ibu, tadi sudah ada pemaparan video mengenai segitiga restitusi ya. Gimana cara kita menyelesaikan masalah tahapan-tahapan kita gimana ketika ada masalah apa sih tahapan-tahapannya. Pertama itu tadi ada apa tadi? Oh, enggak. Blank saya. Yang pertama itu bukan menstabilkan identitas. Malam siang kali itu ya saya agak ngeblank, maaf. Pertama tadi itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu semua kegiatan itu kita kembalikan lagi ketika anak berbuat salah itu kembalikan lagi apa, tahu nggak keyakinan kita apa gitu. Kalau kamu begini anak itu melanggar kesepakatan kelas kita enggak gitu. Jadinya tuh ketika anak berbuat salah yang pertama kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas
kumpul teman kita berbuat salah itu hal yang wajar, jadinya identitas anak itu terstabilkan gitu. Mungkin anak-anak nanti mampu bercerita lagi, ya makanya di sana tuh nanti ada kegiatan validasi tindakan yang salah, di mana kita mulai menanyakan kenapa kamu berbuat kayak gitu, pasti kamu punya alasan kan, misalnya memukul temannya, pasti ada alasan kenapa dia memukul temannya, mungkin sebelumnya dia diganggu, atau sebelumnya dia kesel, karena ada misalnya kita kulik-kulik anak, dia kenapa kok bisa begitu, pasti semua perbuatan baik salah, baik itu pasti ada tujuannya, kembali lagi ke sini ibu ya. Dan tadi yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan, kita kembalikan lagi, balikan lagi anak, kan mestinya nggak kayak kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita, kira-kira kamu melanggar yang mana gitu. Jadi kita tanya lagi anak-anak, jadinya mereka sadar, oh ternyata perbuatan mereka ini mungkin salah, jadi kita ajak anak itu kalau mencari masalahnya sendiri gitu. Baiklah, mungkin itu saja ibu ya. Gimana ibu? Sudah lumayan? Ada enggak materi-materi yang nyangkut gitu? Baiklah, ini kegiatan penutup kita di dalam penerapan program disiplin positif, misalnya guru kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam kondisi kontrol saat ini. Kayak tadi apa sih kontrol yang baik apa itu? Itu manajer kan. Mungkin bisa kita terapkan sebagai manajer sama anak didik kita yang kita mungkin sering sebagai pemantau atau teman, mungkin kita sekarang boleh peran-peran sebagai manajer. Terus bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu sebagai manajer, dan yang mungkin menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Baiklah ibu-ibu, cukup sekian dari saya. Mungkin ya saya berikan sebuah pantun bagi ibu-ibu ya. Saya dari tadi banyak yang ngantuk. Saya baca dulu pantun saya memberikan sebuah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli buka. Demikian diseminasi saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi ibu saya ucapkan di sini saya berdiri di sini bukan bermaksud mengguru ibu ya. Di sini saya juga sama-sama belajar. Saya masih belajar, saya banyak kurangnya ibu. Iya benar. Jadinya saya tadi kegiatan diseminasi itu saya memaparkan materi-materi yang telah saya dapatkan. Semoga semuanya bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing ibu.